Di image-nya itu kita ini kayak sombong, nantang. oh nantang, oke. Awalnya nantang, kedua nyinyir, akhirnya sombong. Motor tercepat di Indonesia loh. Kita ngomong bukan di Surabaya loh guys, di Indonesia. Oke guys, nah ini dia nih yang mau kita kulik abis hari ini di channel Masih Inget Enggak. Oke guys, jangan lupa buat kalian-kalian, jangan lupa subscribe, komen, dan juga like waktu kita nanti podcast ini. Gimana? Ada pertanyaan apa? Silakan bertanya. Dengan siapa hari ini? Keyboard. Nah ini Roy. Nah, siapakah mereka? Kita kulik abis ya. Siapa mereka? Nah, ini adalah pembalap katanya tercepat. Jadi kan kita kan mau tanya nih, tercepatnya tuh segimana? Dan ini adalah manajernya, Roy. Mas Roy, apa kabar? Baik. Mas Keyboard, apa kabar? Baik. Nah, ini pas Keyboard lagi ada di Surabaya. Biasanya dia di Kalimantan dan juga sulit banget nyari orang ini. Kalau Mas Roy ini saya juga baru ketemu tapi keren abis. Dari tadi udah cerita-cerita. Emang kita mau tahu nih cerita apa aja sih yang ada di The Millers Racing Team. Nah, masih inget nggak bro? Mulai kapan sih kerja sama DRT ini? Saya dulu jawab. Iya boleh. 2020 Agustus. Kalau Mas Roy sendiri? Saya kenal Mas Keyboard ini udah lama sih. Kita udah lihat dia dari 2016. Itu performanya luar biasa. Sudah dicing ya mas? Ceritanya katanya orang Belanda dicing. bukan dilihat mas, diintai. Dihintai. Kita rival dulu. Dihantui. Oh iya, dulu rival. Iya. Oh gitu. Cuma belum ketemu Keyboard karena motor kita belum ada yang Proper. Dan waktu itu saya masih punya motor sendiri, joki motor sendiri. Oh gitu. Yang pakai apa? Motor apa? ZX10. ZX10 yang Hulk itu bukan? Iya. The best deh, the best terkencang. Sampai sekarang ya? Iya. Iya, masih Yang terkencang. NA-nya ya. Yang NA-nya. Wah, keren habis. Pasti kepingin tahu terus kan? Nah, kita mau tanya nih, masih inget nggak DRT sendiri ini muncul mulai kapan bro? Kita jadi semua berawal dari ownernya yang dari hobi dari kecil memang. Oh berarti Motor sih, The Miller otomotif. sendiri ini ada ownernya. Ada ownernya. Boleh disebutin nggak siapa? Beliau namanya Pak Gunawan. Jadi dari awal dulu dia dari kecil memang suka otomotif. Motor pertama itu udah dari SMP itu dia sering main ke bengkel motor, gabung sama anak komunitas pecinta motor juga. Jadi mulai dari kecil hobi motor akhirnya jadi itu gitu. Lanjut sampai kuliah, balik lagi ke Surabaya, main motor lagi. Oh berarti The Millers ini asalnya Surabaya ya bro? Asal Surabaya. Ada cabang-cabang nggak di kota-kota lain? Belum. Nah ini aku dengar guys, kalau kalian ngeliat di IG-nya Keyboard, dia ini barusan tekan kontrak lagi perpanjang. Bener nggak sih bro? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang gila nih, memang ini orang ini satu. Oke, masih inget gak? Oh iya sebelumnya mau tanya, Keyboard itu sebutan dari mana sih bro? Aslinya nama lu tuh siapa gitu loh? Banyak orang kan taunya Keyboard. Namanya siapa sih? Kalau orang Surabaya bilang tuh nama saya itu agak melingsi jauh sama panggilan. Melingsi itu bahasa apa guys? Oke, apa? Panggilan saya sebenarnya Ricky. Ricky, oke. Nama panjang? Karmawan Gusempi. Waduh, kok jauh banget dari Keyboard. Aku pikir Iqbal siapa kayak disebut Kia kan? Tadi kan saya bilang melingsi. Ya makanya itu ya. Oke, Mas Roy sendiri bisa menemukan seorang yang berbakat ini gimana mas? Udah tahu, udah performanya bagus di drag moge itu gitu. Jadi sering podium 1 ya mas ya? Ya. Sering podium 1, terus kita mati juga. Nggak punya rasa takut. Curahan hati mas. Tenang kan. Terus ini ada sisi positifnya juga. Jadi kebetulan waktu itu Mas Keyboardnya kan jual motor ya mas ya. Ya.
Deneng gitu. Enggak di sepeda loh. Ngomong nggak Kasihan deh. Di situ kita kontak Mas Kipot dan alhamdulillah mau gabung bersama kita. Ini kita ngomong dari hati ke hati nih ya. Kibot juga nggak boleh tersinggung. Cuman aku mau tanya, waktu itu ada beberapa pilihan nggak? Waktu saat itu, maaf nih ya, maaf sebelumnya. Jujur, ada beberapa pilihan nggak selain keyboard? Jadi mungkin keyboard nggak tahu. Sekarang ini ada ceritanya dari curahan hati ke hati nih ceritanya gitu. Nggak ada. Nggak ada. Kita tim DRT. Nyenengin lu doang bot. Kita tim DRT ngelihat Mas Kipot ini udah bagus, udah perfect lah. Jadi langsung tahu tujuannya dan kita nunggu memang pas Pasti yang nggak punya motor. momennya dia lagi jual motor. Jadi langsung kita Jadi masuk, waktu langsung lu kita iklan langsung. itu rasanya udah disadap semua bro. Dari itu kan udah disadap. Saya pantau di IG. Iya, saya pantau dia di nggak IG. punya duit nih sekarang dia. Enggak lah bro, agak cuma bercanda ya guys. Gitu. Tuh, kalian penggemar Herex meskipun drag bike maupun drag moge mungkin itu sama aja tuh gimana sih menurut kalian? Mungkin dari Kibot dulu. Gimana? Apakah sama waktu kamu mau melakukan drag moge atau drag bike? Karena gini, kemarin waktu aku ngikutin sejarahnya IG-nya Kibot ini, dia juga nulis tuh, dia masang foto sopo ngomong nggak tahu drag bike geli, iya kan? Betul. Boleh nggak klarifikasi di sini bro? Jadi pada basicnya semua orang pasti dari masa lalu pasti dari mocin lah pasti. Nah kalau saya memang terjun di dunia drag bike itu di yang resmi ya, terjun di event resmi itu 2004. 2004. Saya baru lulus SMA lah setahun saya turun. Ya, amatir banget. Tapi saya pede gitu loh. Oh. Karena ya pingin tahu sih, pingin tahu. Kemampuanku seberapa gitu? Ya dan sudah mulai menyukai yang namanya kejuaraan drag gitu. Nah, jadi saya nyoba 2004 pakai motor bebek, ikut di kelas. Waktu dulu kan bebek kalau nggak salah ada 3 kelas tuh, 125, 115, sama 105 kalau nggak salah ya. Oh 105, 115 sama 125. 25 apa 20 lupa saya. Oke. Nah saya ikut yang 115 kalau nggak salah, yang tengah-tengah. Pakai ya. motor apa bro? Gimana, Mas? Di Kenjeran, di Kenjeran. Kenjeran pakai motor apa bro? Supra. Tuh guys, dari Supra nih ya. Terus. Nah jadi dari situ saya ikut kurang lebih 1,5 tahun. Dulu kan pesertanya banyak tuh, sampai 60 kalau drag bike banyak banget. All. Banyak banget. Pokoknya kalau drag bike dibuka aja, bisa ratusan loh bro yang ikut sekarang. Kelasnya nggak terlalu banyak, tapi pesertanya banyak dulu. Banyak. Nah, jadi saya ikut 1,5 tahun. Nggak pernah saya lolos sampai semifinal. Dulu kan ada kualifikasi tuh. Sekarang diambil 20 terbaik. Ya, 40 besar aja nggak masuk. tapi saya nggak pernah terakhir. Oh nggak pernah terakhir. Saya nggak pernah terakhir. Lah ya. Ya, jadi saya nggak pernah terakhir. Jadi Karena faktor bobot apa dengan bukan amatir, masih pengen aja nyoba. Tapi karena daripada kita Belum nyoba, profesional. iya daripada kita nyoba di jalan kan, tapi Ya, kita ikut kita event. lomba. Dulu saya senang mas, zamannya Rovino, Luis Marcel, Tahu. ya kan, susu sesepuh dulu lah, ya idolanya semua kan, arah Surabaya. Saya tungguin tuh di garis start, kan kita antri tuh, saya tungguin, saya berani gandeng, meskipun saya tahu saya kalah. Oh ya? Ya, saya pengen tahu seberapa sih saya kalahnya gitu. Itu maksudnya gandeng gimana? Oh sambil latihan? Bukan di drag resmi, kan kita antri nih, Iya, antri. iya. Oh, maksudnya aku kebikin sama yang itu gitu, sama Marcel sama yang... Kita nggak bisa milih, Ah. cuman kita mata ini harus cepet. Pokoknya lihat siapa ada pembalap top itu, siapa aja ya, tetap kita gandeng gitu. Saya berani, ketemu Rico Bocel nggak? saya belum tahu. Saya belum tahu. Jadi pokoknya siapa aja dari teman kasih kode itu ada pembalap top, ya udah saya langsung gandeng. Saya lebih berani karena ya saya gitulah jiwanya saya ini, kalau saya kalah saya penasaran. Ini belajar autodidak ceritanya. Betul, saya otodidak semua. Setelah 1,5 tahun, saya bosan kan, saya tahu saya kalah kan, nggak mungkin menang tuh. Saya pindahlah ke mobil karena basic saya juga bisa drag mobil. Drag mobil. Saya drag mobil, nggak tahu pertama ikut langsung podium juara 2. Langsung podium. Akhirnya saya mikir, ngapain sih capek pakai motor, mobil aja deh dapat podium. Nah, jadi saya vakum di motor, di mobil sekitar 4 tahun. Setelah itu baru Ikut vakum. timnya siapa bro? Itu apa kampung-kampung aja. Oh gitu. Jadi ada yang mana temen yang bisa pinter ya kita ikut. Oke, jadi waktu itu berarti berdasarkan pengalaman pribadi semua ya? Iya. Nah, tadi kan pertanyaannya beda nggak sih bike motor kecil sama moge? Beda.
bedanya di mana? Biar para netizen ini bisa tahu gitu maksudnya keyboard ini bukan motor besar toh, tapi pernah motor kecil, dan dari motor kecil itu dia mungkin dapat skillnya ya, mungkin ya apa ya istilahnya keberaniannya dan juga rasa penasarannya ini yang membuat dia bisa menang semestinya. Saya dulu pernah kecelakaan, tapi bukan balap. Saya nyoba motor orang Kawasaki Ninja yang biasa. Jadi saya nyoba, saya jatuhnya saya parah, sampai belakangnya saya parah. 3 bulan lagi saya beli Ninja RR. Saking saya penasaran, kenapa saya bisa jatuh? Gitu, saya jiwanya begitu. Saya penasaran. Jadi dari rasa penasaran itu yang membuat dia itu bisa jadi nomor 1 sekarang Bang ya. Kita tim yang juga suka persaingan, penasaran gitu ya? juga. Iya. Dulu ikut terjun drag untuk pertama itu timingnya jelek sekali. Jelek banget. Nah, tapi dari situ kita terpacu. Iya. Masa nggak bisa sih? Iya, kalau melihat mereka berdua ini memang bisa dikatakan klop ya. Dari The Miller sendiri punya istilahnya keinginan ya yang dicapai. Mungkin aku harus sekian, harus dapat time, dari dia simple lah. Kalau aku dengar dari aku pokoknya podium. Intinya begitu dulu waktu pertama. Tapi lama-lama karena podium itu pasti bisa tercapai, timing yang kamu kejar. Tapi yang tadi saya bilang itu masalah mobil, saya sering naik podium, tapi ada saya vakumnya kenapa? Saya rasa kok nggak ada sensasinya, nggak ada tantangan. Terus cuman duduk doang, opor-opor gini. Karena memang basic saya itu di motor gitu. Nah akhirnya saya vakum, dapat rezeki, terus bisa beli motor moge. Awalnya belum ada niatan ke balap, tiba-tiba ya tadilah namanya masa muda nakal kan, naik lagi muncul lagi. Tapi ternyata keberhasilan saya itu kita tidak tahu namanya membawa karir sendiri jadi. Iya, jadi kita nggak tahu karir kita di masa emasnya, kita nggak tahu ternyata di usia saya yang sudah kepala 3 ini justru di situ saya lagi bagus dan di moge padahal saya cocok ya. Kita tidak ada pernah tahu. Iya, memang butuh sisi besar dia. Oke, kalau The Miller sendiri nih mau tanya, masih inget nggak awal mula moge apa yang di obrak-abrik tuh ceritanya itu? Bukan moge sih, CBR 250. Oh, 250. Nah, ya itu berawal dari motif. Motornya ini ceritanya seru nih. Terus suka ini kan. Berarti Roy sendiri udah ikut The Miller sudah lama banget berarti? Saya ikut Pak Gunawan udah lama. Udah lama banget. Nanti kita mau mereka gitu terus gimana yang CBR itu? Lalu kita ada motif di suatu bengkel. IQ-Tech. Di situ pas kebetulan ada Om Keyboard. Ngapainnya di situ? Dia lagi prepare motornya yang 1000 SX10 itu. Yang guluk itu. Ada. Sampai nggak kenal saya, tuh kan? Saya kenal sampai. Maaf ini prahara rumah tangga. Bukan maksud untuk menggagalkan mereka berdua enggak? Oh, padahal beliin saya makan waktu itu dia. Oh gitu. Saya pikir Sultan ini. Pas bawa Zirek 6 ya? 610. Oh, aku bawa Zirek 6. Pas bawa Zirek 6, saya beli makan. Oh, balik aja. Oh, yang pas itu ya. Tapi saya nggak perhatikan muka betul. Oh iya. Ngomong tuh Roy sama dia, wis tau mantan kan terus mari. Lebih dari makan begitu. Oh, itu kurus. Terus saya kurus. Nah, kan jadi sekarang ingat jadi mungkin beda macam. Terus Terus dia lagi prepare motor untuk drag. Saya kan penasaran juga. Apa sih itu drag terus dari IQ-Tech menjelaskan gini. Akhirnya tertarik, saya info ke Pak Gunawan. Orangnya juga suka drag. Ternyata dia udah tahu drag dalam. Dia memang maniak otomotif gitu. Yuk kita coba, katanya Pak Gunawan. Oke, di situ kita coba untuk pertama kali. Yang dioprek apa tuh? Itu udah oprekan cuma atau pasang state aja ya, maksudnya kayak ECU atau iya, apa gitu ya. Simple lah pasti kan. Memang semua tuh diracuni dari hal yang simple. Masih ECU kan. Terus habis itu nyoba turun pertama, timenya jelek. Tapi di situ kita jadi terpacu.
masa sih nggak bisa ikut trap. Akhirnya Pak Gunawan mulai ini ngucurin dana buat serius. Jor-joran. Sektor mesin dirubah dan lain-lain, terus ya itu berlanjut dari seri 2 udah podium, alhamdulillah udah podium. Ya itu lanjut terus karena podium aja kurang bagi Pak Gunawan, podium 1 baru maunya. Harus podium 1. Terus podium 1. Dulu pembalapnya pakai siapa, Bang? Dulu pembalapnya masih ganti-ganti sih. Masih charteran. Masih ganti-ganti. Oke. Kan belum serius terbentuk DRT. DRT ini terbentuk 8 Agustus 2020. 2020. Persis berarti waktu tantangan kontrak pertama tuh. Iya, yang bukan itu trial. Jadi Trial, oke. Jadi saya ditelepon ya sama ownernya Ekitek, namanya Cak Mat. Saya lagi jam 12 malam tuh, saya lagi main komputer, main PC, saya main gini. Cak Mat nelpon saya kan, ada apa nih tuh malam-malam kan, saya angkat lah. Nah, terus tiba-tiba dia pertama ngejek saya. Karena dia tahu motor saya sudah laku kan, saya belum beli motor kan. Jadi tahu-tahu pas saya angkat telepon, ucapan dia yang pertama saya ingat tuh gini, wis untuk motor ah, dia bilang gitu. Jangkrik hari ini ngece tapi gitu. Gitu. Jadi akhirnya apa ocaknya? Nggak, nek dorong ini loh, ada yang mau cari joki. Habis itu saya cuman guyon sebenarnya awalnya. Aku lagi nggak hadu, aku nggak gelem, ngomong gitu. Ya alat pura-pura gitu saya bilang gitu. Aku lagi nggak hadu nggak gitu. Soalnya Pak aku mau beli H2. Padahal saya juga balik ngece gara-gara yang awal yang dia pertama tuh ngece kan, jadi ngece-ngecean kita. Nah akhirnya, iya apa? Enggak, ini pasti ki H2 temenan ta, saya bilang gitu kan. Langsung dia bingung. Jadi di IG itu saya pantau buat itu waktu itu posting H2, tapi belum ada. Saya pantau, H2. Berarti motor yang diinginkan H2. Dicek rekening. Enggak, walaupun pembalapnya cek GTO walaupun pembalapnya waktu itu misalnya Mas Keyboard nggak mau nerima tawaran kita ya, wis adu-aduan sama keyboard pokoknya. Iya, start fight gitu ya. Tapi memang udah pantau dari lama, emang bagus sih. Jadi pas telepon itu belum ada kasih bocoran mau dikontrak atau apa. Jadi dia bilang ini nyoba sih aja H2-nya. Saya nggak ada kepikiran masalah tekan kontrak. Kamu masih di mana? Kalimantan. Saya di Kalimantan. Oke. Jadi saya bilang ya wis, nggak apa-apa. Yang penting aku nyoba H2-nya dulu, karena itu juga satu pengalaman buat saya. Saya juga penasaran kan, siapa tahu. Memang dia rasa penasaran tinggi. Iya, saya nyoba kan mumpung ada motor nih. Begitu ya. kan, waduh ini Pak, aji mumpung. Tapi sebelum itu saya tanya, ini ownernya gimana? Serius? Nah, arah ke balap. Terus setelah itu rencananya apa? Ya mau bangun motor apa? H2. Oh, ya udah kalau gitu jangan sampai Cak saya ngomong be aku. Saya kan pancing gitu. Iya dong. Manajernya dong ngomong sama saya, masa sampean ngomong saya. Tapi saya bilang ngece dia balik karena kita udah berteman gitu. Jadi ngece-ngecean. Iya. Saya mangkel dia bilang begitu angkat telepon lama enggak nelpon kan. Piye? Durang itu motor. Enggak mangkel gitu. Tapi tetap bagus sih hubungannya. Nah, akhirnya besok Mas Ryan hubungin saya. Langsung atur jadwal, saya berangkat. Nah, itu tidak ada persiapan. Hari ini saya datang, besok langsung trial, tembus 6,4. Itu motor udah diapain? Dan itu Standar. rekor NA saya di sirkuit GBT itu pakai jaring 10 saya, tapi semi wet race ya, habis hujan kan, jadi agak basah. Itu 6,5. 6,5. Ya, dan H2 itu sudah 6,4. Itu yang mana nih? Yang silver nih. Silver. Dulunya warnanya itu. Wujudnya masih gini. Oh iya, aku pernah lihat. Iya. Wujudnya masih standar. Aku pernah lihat waktu nyoba pertama itu, aku ngikutin dia memang. Sama kayak Roy, aku istilahnya apa ya? Yang ngeliatin terus lah, stalking terus lah gitu loh. Jadi waktu dia nyoba apa itu aku ngeliatin bro. Aku ngeliatin dan jujur aja waktu itu aku belum punya YouTube. Karena YouTube kita ini kan kita baru ada sekitar Maret atau April ya? Maret. Iya kan? Maret tuh barusan tuh produk aku barusan main. Ya, syukur sekarang udah rame gitu kan. Makanya gitu aku ngeliat dia nyoba itu 6,4 anjir, itu kenceng banget. Dan itu pasti nyawa masih ketinggalan tuh bro. Stuck gitu, nyawanya masih ketinggalan tuh bro.
Cuman tubuh doang yang main nempel. Aku jamin dah itu. Terus kok bisa akhirnya kamu gimana? Setelah nyoba itu 6,4 perasaan kamu gimana? Aku pengen tahu gitu perasaan dia waktu masuk gitu terus lu mikir apa? Yang kesan saya tipikal pembalap ini yang agak slow panasnya itu slow. Jadi makanya banyak yang kalau saya ini tahan dengan godaan. Jadi kalau misalnya musuh mancing saya nggak terpancing. Slow gitu. Iya, nah, cuman saya kalau basicnya kalau bawa motor ini memang agak slow. Saya mentamati dulu motor ini, lagi itu saya coba dulu. Jadi saya mencoba beberapa level. Tak coba segini dulu. Level gitu. Saya pas balik itu saya memikir, coba beda gaya berapa. Beda gaya. Makanya tas terakhir itu saya setelah nyoba Berapa kali nyoba itu? 5 kali nyoba, yang ketiga kalau salah itu tembus 64. Nah setelah 64 itu berikutnya saya memang sengaja nggak saya kencengkan lagi, tetapi saya mencari feel motornya seliar apa di bawah-bawahnya. Saya memang hajar main kasar. Padahal tipikal saya bukan dia gitu. Kalau aku ngeliat dia kan staket, ya saya bukan tipikal gaspol dan hajar, tidak. Saya mainnya slow karena moge beda. Oke. A2 juga beda karakter ya. Kita kan sama tahu kan A2 sama Z10 beda sekali. Cuman kesan pertamanya itu pas saya kan itu 6 bulan ya. 6 bulan saya tidak pegang motor setelah motor saya laku. Saya agak sedikit Grogi. Agak grogi dan Itu agak bukan orang lagi. 1, berapa M lagi? Enggak kepikiran sampai sana, Bro. saya nggak mikir itu. Oh, nggak mikir. Bukan itu, motor itu bersih. Ya itu tadi aku datang kan. Ya. Loh, ini motor balap? Iya, biasanya motor balap tuh Dan kacau balau. Dan manajer ini, ya itu tadi untuk mental saya kuat. Dia ngomong gini, hati-hati ya mas, Pak Bos kita perfeksionis. Ya, Gak enak banget sebenarnya. Itu bisa mengurangi 7,1. Itu bisa jadi 7,1. serius. Nah, jadi kesan saya pertama kali saya nyoba motor itu sempat jumping, tapi tidak parah. Tapi begitu, ternyata begini. Saya balik lagi, saya hajar lagi, dapat dah. Nah, tetap wheelie tapi dikit. Baru yang ketiganya tuh mulai dapat. Aku ngeliat sih itu. Gila banget sih. Gila. Oke. Tapi motor itu dibeli sebenarnya buat ngelawan Mas Kipun. Mati lu. Awalnya kita. Oh, berarti gini, mungkin aku nyebutnya Om Gunawan mungkin ya. Sorry Om ya, nggak kenal cuma nyebut aja nih Om Gunawan. Mungkin Om Gunawan mikir, kok orang ini naik ZX10 aja bisa 6,5, iya kan? Ya, orang lente. Oh, lumayan. Udah cari Tak tuh kundas banget. Enggak om. Cari 1000 cc. Akhirnya saya cari-cari. Kebetulan A2 ini yang agak di atas. The bestnya pasti A2 udah. The bestnya kan A2. Akhirnya sampai ke Pekanbaru saya sama mekaniknya dulu. Ke Pekanbaru, di situ teman ingat nggak di telepon? Jakarta sama Cak Mat. DC itu. Oh enggak, karena Cak Mat saya kan bikin status. Saya bikin status palsu. Saya bilang saya lagi di Jakarta. Tahu-tahu Cak Mat nelpon. Aku nang Jakarta. Saya bingung kan mau alasan apa kan? Nang di gua. Alasan apa kan? Terus saya bilang, aku jauh di Bekasi. Saya bilang gitu, gini. Ya sudah akhirnya nggak ketemu. Padahal saya bikin status palsu. Nggak salah, sampean mau San Mari di rencananya. Tapi itu motor saya kan laku dibeli. Nah pandemi. Akhirnya pas pandemi itu kan. Iya, yang beli kan orang Jakarta, bengkel juga kan nggak salah. Bukan. Rider biasa. Oh, rider biasa. Nah, jadi saya diundang supaya perkenalkan. Maksud tujuan saya itu kalau saya ke sana saya juga mau memberi edukasi untuk drag supaya kita punya banyak rival di arena. Kalau kita sendirian terus kan kadang-kadang sepo ya katanya orang ya. Nggak ada tantangan gitu loh. Tujuan saya begitu, cuman akhirnya pas kemarin tuh yang PPKM itu awal itu, jadi akhirnya susah mundur akhirnya. Ya. Pakai surat apa? Banyak surat dokter. Yang surat masuk tuh apa? Ya, masuk daerah. Bukan, yang surat izin tujuan masuk ke kota itu loh. Iya, yang banyak yang waktu itu pakai ngurus RT RW. Iya, begitu. Kelurahan, wih banyak surat dokter terus antigen ribet lah waktu itu ya. Ribet ya semoga pandemi ini cepat berakhir dan jangan ada Omikron yang lagi. Katanya Februari gelombang tertinggi, enggak lah ya. Ayo kita jaga
prokes semuanya. Ini kita semua nggak pakai karena kita di dalam ruangan dan sama-sama udah vaksin 2 kali dan udah sehat lah, kita nggak ada yang batuk, nggak ada yang ngapain-ngapain. Sudah steril. Terus mau tanya lagi, masih inget nggak dari The Miller sendiri ketika mendapatkan angka 6,4 itu, apa yang terbesit di pikirannya Mas Roy? Klop ini pembalapnya. Kalau waktu itu ada Om Gunawan di sini. Waktu itu kita mikirnya itu A2 ini motor yang susah dikendalikan. Oke, iya memang kan sempat terkenal dengan kata-kata itu waktu H2-nya keluar itu dicoba sama pembalap siapa aja dia. Iya. Aku nggak nyebut lah, tapi ada pembalap yang nyoba nggak berhasil gitu loh. Sampai sekarang. Tahu lah ya. Maksudnya tak maksudnya siapa? Mungkin orang yang nggak tahu mungkin lihatnya wah sama aja lah motornya kayak 1000 cc yang lainnya. Enggak bro, itu Cuma liar banget. karena kita tahu motor itu liar, ya saya mikirnya waktu itu wah nggak salah pilihan kita. Itu sih ya tinggal meningkati performa motor. Waktu itu. Terus sekarang ini motor ini udah jadi kayak apa bro? Apa yang udah ditingkatin aja semua? Udah luar biasa sih. Udah luar biasa. Cuma tinggal nyari rival aja. Tapi belum Nyari pernah partner. dibuat timer tercepat lagi Belum, rencananya Tahun ini. Februari. di kejuaraan Ya, yang kita mau di Lanut itu bakalan. nyobanya 201 sih. 201 meter dulu. Karena kan dunia trackback identik 201 kan. Kita nggak mau dicap oh iya karena 402 meter kayak gitu. Kita hajar juga 201 meter. Punya kepikiran nggak? Maksudnya gua ke Sentul itu kan ada 402 tuh. Punya. Punya Cuma target nggak? karena pandemi ini juga terhalang juga untuk kemana-mana. Ya keren habis. Terus kalau yang hitam standar. Standar. Oke. Koleksi Yang untuk aja. balapnya yang ini nih ya. Jadi yang saya bawa pertama itu pas trial itu ya kayak itu ini standar polos dari pabrik. Iya. 64 ini. Standar 64. Dan itu belum ada pembahasan kita mau kontrak atau apa, tidak ada, belum. Jadi Jadi ceritanya tuh ini loh ada Tes, orang beli tes. motor, tolong dong kamu datang sini tesin. Gitu dong. Ceritanya begitu dong ya. Iya. Betul. kalau cocok nanti kemungkinan ada di event berikutnya kamu ada motor orang bisa pakai itu. Ya, akhirnya sebelum saya pembicaraan sama Pak Gunawan pun saya ngomong sama Pak Gunawan sama Mas Roy juga, saya bilang Mas kalau mau kontrak saya cuma minta satu syarat, ikuti permintaan saya untuk membangun motor ini, pilihannya apa aja karena saya lebih paham, saya bilang gitu. Akhirnya disanggupi sama Pak Gunawan, baru situ saya ada terpikirkan untuk menjalin kontrak lah. Terus kalau misalnya memang ya pembalap itu lebih merasakan atau gimana bro menurutmu? Makanya kalau kamu minta satu syarat harus ikuti, maksud bukan harus ya, tapi istilahnya tolong ikuti apa yang saya mau supaya motor ini performance-nya tambah naik atau gimana bro? Ya, Harus sih. jadi begini, ini bahas flashback yang saya sebelum gabung DET, yang dimana motor ZX10 saya kan tidak ada perubahan mesin, sama sekali tidak ada perubahan mesin, tidak main timing, tidak ganti noken dan semacamnya, tidak, hanya di electrical. Nah, musuh saya tim dari Cilacap itu spek motornya sebenarnya Hedon. bukan hedon ya, sangat jauh di atas saya sebenarnya performanya itu ganas sekali motor. Nah jadi saya Motor apa itu? ZX14. Oh jadi 14. Nah. Jadi saya terpacu untuk mengantisipasi supaya saya ini tidak tertinggal jauh. Jadi saya sudah tahu kalau motor saya kalah, tapi bagaimana saya tidak tertinggal jauh. Nah makanya saya belajar beli apa aja sih part-partnya gitu loh. Nah ternyata di mobil ini di electrical ECU-nya itu sudah melimpah. Kaya banget ya, tinggal kita harus tahu itu mesti gimana. Betul, tinggal melimpah. Nah, akhirnya saya belajar di situ. Saya belajar. Nah, dan apa yang di pengalaman saya itu mau saya limpahkan semua ke A2 gitu. Memang benar. Jadi dengan kata lain minta apa yang spek dibutuhkan Ya, untuk drag. sedia. Ya. Yang untuk drag saya bilang. Khusus pokoknya. Mumpung nggak bayar ya. Berarti
Aku mau tanya nih, masih inget nggak? Tapi Ya bagaimana gimana? Roy mau tapi nambahin nggak? Gimana? ini, apa yang diinginkan Mas Kibot ini sesuai dengan apa yang kita inginkan juga. Jadi kayak spek-speknya yang di request ya masuk akal sih. Ya, jadi why not di Ya gas. sefrekuensi lah ceritanya ya. Sefrekuensi. Karena target DRT juara waktu itu. Disimpel ya targetnya juara. Kan saya tanya, Podium Mas, satu. kan saya tanya, Mas, targetnya sampai apa? Juara. Ya udah, manut sama saya, dia bilang gitu. karena saya tahu dari basic DRT untuk di dunia drag tentang electrical moge sepertinya masih minim. Nah, jadi saya lebih berpengalaman di electricalnya itu. Jadi saya membantu untuk ngasih tahu ini loh, alatnya ini supaya nggak sampai bablas salah beli. Yang nyeting siapa? Kembali lagi ke Di 2021 awal. Oke. 2021 awal saya cari-cari ini di Google lah. Siapa yang kira-kira bisa menghandle berkompeten ya. Bukan asal Itu. ngomong tapi bisa ngerjain. Yang memang sudah terjun Bidangnya. sudah bidangnya. Akhirnya ketemulah tuh Leon Restek itu. Leon Restek. Saya waktu itu awal masih pesan untuk R3-nya. Untuk R3-nya terus kita udah gini spek-spek yang dibutuhkan ini. Akhirnya saya datengin ke Jakarta. Ngobrol-ngobrol, terus saya tawarin juga mau nggak kalau nanganin tim kita. Dan untungnya mau boleh nih. Di situ saya sudah wis kayak nilai plus sendiri lah, udah pede lah untuk wis gas ini pasti bisa. Udah yakinnya itu udah PD-nya fix. tinggi ya. Udah pembalap oke, motor spek oke juga, terus mekanik juga wis perpaduan tiga itu Klop. klop sih. Tinggal kapan event gitu. Nah itu dari 2001 kok gak ada event ini. Nah terus akhirnya kita hubungin Mas Boy. Ya. SDC. Ayo kapan nih ada event, kita mau main. Akhirnya nggak lama itu ada event di sini. Nah, langsung gas itu. Jadi saya ketemunya sama Koleon itu sebulan sebelum event. Sebulan sebelum event. Sebulan sebelum. Motornya turun. Iya turun. 4 200 motor kan. 4 motor. 250 2, terus CX6 sama H2. Dan yang hebatnya lagi R3. R3 itu dibangun dengan waktu yang singkat itu the best gap jauh 1,3 second dari yang lain. Gila itu R3 itu. Nah di situ juga oh iya memang. Ini dapat the best berapa H2 ini? H2 9084 97 saingan terdekatnya 97 apa 9,084 kalau nggak salah. 402. rivalnya Rivalnya 97 Jauh dulu bro. jauh 0,7 Target saya Kelihatannya kayak 7 detik tapi jauh banget itu bos. ya target saya tahun ini 8 detik. 402. Dan di 201 insya Allah 5 detik. sebenarnya kemarin itu udah 8 detik 89 atau 88 Itu belum proper kemarin. cuman Ada belum ini masih pertama kali kan dengan Iya, waktu itu yang the singkat first time, itu loh ya kan, the first time. itu nyobanya juga sekali sebelum event ya ya. sekali sebelum event tapi 90 udah hebat sih Pingin 95 ya, ya sama ngikutin nanti kalau balapan berikutnya pengen tahu nih jadi berapa nih. rekornya sama berapa? 95 kan? 95 NA. Udah jauh ya? Udah oke lah Itu kemarin ini seharusnya kalau launch controlnya aktif dan waktu itu belum ada launch Aku lihat itu sempat mengkok-mengkok itu kan ya. iya, jadi kalau Moge ini kan yang utama kan launch control. Jadi kemarin tuh launch controlnya belum aktif. Jadi saya offin dan apa? Ya saya joki seperti biasa lah, kayak mocil gitu manual. Makanya saya harus menjaga steady sampai supaya gitu ya. ban tuh nggak spin. Tapi sempat mengkok-mengkok gitu ya. Iya. Ya, karena Moge ini satu, kalau sudah sekali spin hancur pasti. Oke. Antara jalan di tempat atau buang waktu banyak Ngesot sekali. terus ya. Nah, itu waktu itu base-nya sampai yang pertama itu 95 ya nggak salah ya. yang mana? Maksudnya pada waktu event itu jadi itu ada beberapa start kan mas Iya.
udah mencapai 95 berapa lebih bagus itu saya udah wes oke lah. Terus itu yang sampai cetak rekor itu saya nggak nyangka itu, saya malah santai HBR HBR alah sudahlah udah bertahap 97 terus 95 93 baru terakhir 90. Dan saya yakin kalau kemarin launch kontennya sudah proper seperti yang saya minimal 88 lah. 8 besar lah ya. 8 besar. Top. Buat keyboard, buat The Millers. Dan kita penasaran yang ini. Yang sekarang ini berapa ini? Gila, ngeri sih memang kalau ngeliatnya. Tapi ya 88 lah. Masih Dengan aspal konvensional loh ya. 88 di tangan, 86 ya. 88 di tangan. Harusnya di tangan. Buat kalian yang menggemar moge balapan ya nggak apa-apa, kalian harus bisa lebih dari mereka karena melalui video ini kan mereka jadi acuan harus iya kan, bukan jadi suatu kesombongan dan bukan, tapi jadi acuan. Maksudnya waduh itu bisa udah mulai ngejar nih, udah mulai ngeset kan, jadi buat kalian siapin lah motor kalian karena kami pun bisa mencapai titik ini pun juga banyak sekali perjuangannya juga. Iya pastilah, nggak segampang itu. Tidak segampang itu. Bukan beli terus pasti juara satu, enggak gitu. Yang kita harapkan sih banyak rival baru yang lebih banyak gitu, karena biar bisa berkembang lah dunia. Nah ini, aku mau bertanya nih, mungkin netizen juga bertanya, pernah nggak ditantang sama orang atau dia merasa motor dia kenceng gitu, langsung mau ditantang gitu, pernah nggak? Belum, kita malah ngundang teman-teman moge ya. Lewat apa itu? IG. Lewat IG. Teman-teman moge maksudnya sparring bareng. Oke. Friendly sparring. Friendly sparring. Betul. Ya mungkin ada nggak orang-orang yang menanggapi dengan jelek gitu atau menanggapi gimana gitu, nggak ada. Kalau langsung DM ke IG-nya belum sih. Tapi di belakang pada gibah semua. Ya menurut sampean ada nggak yang nanggapi? Gibah belakang Banyak. Oke. Jadi salah persepsinya. Nah ini mungkin klarifikasi bro, klarifikasi. Jadi biar The Millers ini nggak ada maksud untuk sombong atau enggak. Cuman kan kalau kita lagi melakukan hobi itu ya harus do the best, bener kan? Ya. Yang terbaik yang dilakukan ya udah, jangan puas sampai tempat, bener kan? Betul. Gimana? Mau klarifikasi nggak apa? Jadi waktu itu owner DT Pak Gunawan kan ada posting untuk mengajak teman-teman yang merasa motornya kencang untuk ikut latihan. Sorry, H2R. Oh yang H2R. H2R. Jadi yang memiliki H2 atau H2R Kita tahu kan H2R yang terkencang. ya jadi difasilitasi sama Pak Gunawan untuk mencoba. Kalau aku lihat dengan omongan gini sih istilahnya latihan bersama ya. Iya, gandeng. Lagian yang punya H2 juga bisa cari tahu dong ini Iya, ngapain aja, betul. ini sampai di mana, maksudnya begitu. Iya, Terus. Tapi kesannya di luar sana itu di image-nya itu kita ini kayak sombong. nantang. Oh nantang, oke. Awalnya nantang, kedua nyinyir, akhirnya sombong. Gitu. Nah kita sudah salah. Padahal nggak begitu ya. Kita fasilitasi supaya apa, kita bisa gandeng. Kita juga penasaran seberapa kenceng sih H2R gitu. Apalagi nanti kalau dia ataupun teman-teman lain membangun yang sama persis sama H2-nya DT, kita lebih seneng karena ada rival, bisa gandeng gitu tuh. Bisa tambah seru lah ya. Sebenarnya gitu sih tujuannya. Sebenarnya tujuannya itu sih. Padahal yang beli H2R nih apa? H2-nya Ada banyak banget ya. H2R ada 2 kalau nggak salah ya. Iya. Semestinya yang paling kenceng tuh apa sih H2R? H2R. Yang ini H2. H2 spek H2R. Lebih kayaknya. Tapi kan kita harus buktikan di tangan. Bedanya apa? Makanya H2R itu. sama H2. H2 itu untuk daily use yang dijual H2. komersil. Oke. H2R race only. Jadi tidak ada lampu, Peruntukan Oh, tidak buta, pakai lampu, blind ya, gitu. tidak ada fan, tidak ada kipas. Itu memang untuk track use. Itu H2R. Dan tidak perlu banyak PR, tinggal langsung bawa. Tinggal kenceng. nyetingnya aja ya. ya. Istilahnya di unlock lah ya, dibuka Iya. mungkin ya. Nah makanya itu kita Remap lagi ulang. Betul. mengundang teman-teman moge supaya
supaya bisa Lihatnya ke sana dong, lihatnya ke sana dong. ya teman-teman di rumah Tuh. ingat ya, The Millers nggak sombong tapi mengundang. Yes, itu. Itu contoh tahun kemarin kita mengadakan friendly sparring 250 dan antusiasnya rame. Rame. Dan ya? itu difasilitasi sama Pak Gun untuk sirkuitnya, Semua. timernya. Itu yang kita harapkan. Akhirnya kita coba mancing di Moge-nya. Ternyata kan ada beberapa. Daripada kalian balapan-balapan liar, Tuh, ayo jalan. buat apa? Bener nggak? Ini mumpung ada yang memfasilitasi Om Gun siap menyewa lapangan, bener kan kayak gitu kan? Waktu itu di GBT. Wow, di GBT lagi kan lumayan bro. Iya Kita kan? penasaran juga kan seberapa kenceng A2R. Seberapa kenceng A2R. Nah, itu tujuannya sih mengundang itu cuma untuk apa ya? Memperbanyak teman lah. Bisa jadi kayak satu komunitas Sharing, juga gitu kan bisa kan ya? respect kan juga. Hmm. Gitu. Oh, ini ternyata gini kan supaya kita lebih tahu gitu. Cuman nggak tahu orang di luar sana anggapnya negatif atau positif. Cuma kalau dari kita sih ini Kita positif thinking aja lah ya. Kalau saya selaku pembalap Moge itu kalau namanya spare part racingnya Moge itu bukan lagi rahasia umum, itu kita sudah tahu. Jadi karena apa, di Amerika karena di sana Ada speknya. kiblatnya drag, jadi di sana speknya ada. Kamu mau bangun stage 1, 2, 3 sampai 10 Tinggal pun buka ada. laptop Mbah Google udah keluar semua. Nah, gitu. jadi kalau motornya teman-teman di Indonesia ini dia kenceng atau apa, kita bisa tahu. Oh, dia pakai ini. Kita tahu lah, nggak usah Kebaca lah ya. Iya, kebaca lah. Kayak gitu udah bukan jadi rahasia umum. Untuk keyboard sendiri dulu nih. Kira-kira ke depannya visi dan misinya mau apa? Ya, misi saya Cetak waktu tercepat lagi sejauh mungkin. sejauh mungkin. Ya. Terus ada kepikiran lain nggak? Misalnya kalau ini udah ditaklukin nih, minta sama Om Gun motor apa gitu yang lebih kencang gitu. 1000 NA. Wow, 1000 NA-nya kan kita nggak punya. Saya sebenarnya jujur H2 ini bukan target utama saya sebenarnya. Waduh, Saya lebih senang bangun NA, motor NA, ini turbo tapi. supercharge. Oh ini supercharge. Oke, ini Sudah bangun NA. pabrik. Oke. Tapi saya punya mimpi punya motor NA, dipasangi turbo, dipasangi NOS, gandeng musuh sama H2R. Itu Apa mimpi yang saya. terjadi gitu ya? Itu mimpi saya sebenarnya. Kira-kira basic motor apa? Ya 1000 cc. Oh 1000 cc. Kalau untuk di track Indonesia aspal konvensional 1000 lah harusnya, nggak terlalu. Berarti itu ya. long arm dan juga ada setutan gitu. Setutan nanti tergantung regulasi. Harusnya kalau pakai setut nggak apa-apa. Tapi kalau kita lihat di luar negeri kan ada yang kenceng kan? Iya. Yang pakai body-bodyan itu, Iya. itu apa sih bro? Lebih ringan. Oh itu lebih ringan. Basicnya itu dia lebih kencang dan bodinya itu kan menyesuaikan sama powernya supaya tidak sampai betul-betul ngangkat. Ngangkat. Nah. Ya. Oke. Jadi 1000 cc NA tancepin turbo juga pakai NOS. Pasti Menariknya kayak tinggal pencet aja. Terus Ini yang paling aku mau tahu nih. Masih itulah momennya itu di situ saya belajar, akhirnya dibuktikan dengan motor saya sendiri. 10. Dan waktu itu saya 2018 juga start saya nggak terlalu bagus. Saya penyesuaian baru saya mulai terasah itu di 2019 awal. Maksudnya saya mulai terasah dan sampai saat ini. Itu mantap. Kalau buat The Miller sendiri ada visi dan misi nggak? 2022 ini. Untuk 2022 ini dulu deh. 2022 ini kita mau fokus di track bike juga. Track bike. Sebelumnya kan track mungkin tahun ini kita Itu fokus drag bike karena ada kata-kata julid yang istilahnya ala The Miller cuma mau doang atau gimana bro? Coba klarifikasi bro, karena Itu dia. beneran ini kan pikiran netizen setelah dengar kata-kata itu kan pasti akan muter otak, biasa lah itu orang kalau kita lihat YouTube pasti akan berputar otak seperti itu gitu. Ya makanya aku sampaikan guys, oke tenang aja aku sampaikan. Terus gimana gitu? jadi gini, dulu kan yang 2021 kan event oke. Terus habis itu kenapa kita nggak coba ke drag bike? Saya ikut pertama drag bike itu Gaduro.
April setelah IDW. Setelah IDW terus saya lihat beda, maksudnya itu dunia yang berbeda ini. Lebih sulit mana, drag bike atau moge? Lebih seru drag bike. Oh, lebih seru drag bike. Lebih seru drag bike karena time-nya rapat-rapat. Time-nya rapat-rapat. Terus lebih serius juga untuk regulasi. Jadi mengakui lebih susah drag bike. Sama-sama susah sih. Kalau susahnya cuman lebih seru. Lebih seru ya, semakin tantangan Catatan semakin waktunya banyak ya, catatan waktunya lebih seru drag bike. Karena time rapat-rapat, kalau di drag moge kan 0,200, 0,100 gapnya ya. Kalau di drag bike ini 0,0001 bisa. Kayak gitu. Saking serunya itu. Terus dari regulasi juga lebih serius. Jadi akhirnya turun waktu itu kita yang sebelumnya di DW drag moge meraih 16 piala. Waktu di Gaduro ikutan drag bike cuma 2 piala. ngeri. Karena pesertanya juga banyak. Iya. Mereka semua juga punya potensi yang cukup bagus. Apalagi Dan di mana Sofian kan juga dulu kan joki mobil turbo kan, Iya. dan NOS, jadi banyak belajar. Jadi guru-guru saya ini juga banyak. Tapi akhirnya saya tetap otodidak, belajar sendiri cara dan akhirnya dia saya juga senang belajar. Iya. Jadi dia ngulik terus. Orang sampai sini dia ngulik sampai panjang-panjangnya. Kesan pertama saya pakai launch controlnya rapid ya pas 2016. Saya nyoba nih, itu Z1000 saya nyoba di Kenjeran. Belum balapan, masih scrut. Oke. Saya nyoba. Itu enggak tahu apa masalahnya, tiba-tiba motor itu begitu launch, motor itu 90 derajat naik gini. Tapi enggak jatuh. Untung tapi pucet Pak. Pasti pucet dia. Tapi saya bukan pucat. Saya cuma malah yang di otak saya malah ini, terpikirkan apa yang salah sama saya ya? Coba lagi ya, gimana gitu. Saya tetap penasaran saya gitu. Yang ada di basic saya. Itulah momennya itu, di situ saya banyak belajar, akhirnya dibuktikan dengan motor saya sendiri. GX10. Dan waktu itu saya 2018 juga start saya nggak terlalu bagus. Saya penyesuaian baru saya mulai terasah itu di 2019 awal. Di situ saya mulai terasa dan sampai saat ini. Gitu. Mantap. Kalau buat The Miller sendiri ada visi dan misi nggak? 2022 ini. Untuk 2022 ini dulu deh. 2022 ini kita mau fokus di drag bike juga. Drag bike. Sebelumnya kan drag moge. Tahun ini kita Itu fokus drag bike karena ada kata-kata julid yang istilahnya alah The Miller cuma moge doang atau gimana bro? Coba klarifikasi bro, karena beneran ini kan pikiran netizen setelah dengar kata-kata itu kan pasti akan muter otak, biasa lah itu orang kalau kita lihat YouTube pasti akan berputar otak seperti itu gitu. Ya makanya aku sampaikan guys, oke tenang aja aku sampaikan. Terus gimana? Jadi gini, dulu kan yang 2021 kan moge, event moge. Oh moge. Event moge, terus habis itu kenapa kita nggak coba ke drag bike? Saya ikut pertama drag bike itu Gaduro bulan April setelah IDW. Setelah IDW terus saya lihat beda, maksudnya itu dunia yang berbeda ini. Lebih sulit mana, drag bike atau moge? Lebih seru drag bike. Oh lebih seru drag bike. Lebih seru drag bike karena time-nya rapat-rapat. Time-nya rapat-rapat. Terus lebih serius juga untuk regulasi. Jadi mengakui lebih susah drag bike. Sama-sama susah sih. Kalau susahnya cuman lebih seru. Lebih seru ya, semakin tantangan Catatan semakin waktunya banyak. ya, catatan waktunya lebih seru drag bike. Karena time rapat-rapat, kalau di drag moge kan 0,200, 0,100 gapnya ya. Kalau di drag bike ini 0,0001 bisa. Kayak gitu. Saking serunya itu. Terus dari regulasi juga lebih serius. Lebih serius. Jadi akhirnya turun waktu itu kita yang sebelumnya di DW drag moge meraih 16 piala. Waktu di Gaduro ikutan drag bike cuma 2 piala. Ngeri. Karena pesertanya juga banyak. Iya. Mereka semua juga punya potensi yang cukup bagus. Betul. Apalagi drag bike biasa itu kan ya teknisinya banyak bro, yang pintar-pintar banyak se Indonesia kan. Kadang-kadang kalau kita lihat balapan
ada cak sopo, cak sopo banyak itu ya. Itu memang kelihatannya memang akan lebih seru sih balapannya, cuman ya cara pandang orang kan kalau habis lihat dirt bike, oke, biasa lihat big bike atau moge kan, wah gitu kan suaranya menggelegar. Kalau kita ke Vale, habis dari moge, tambah turun. Nah itu guys, menandakan kalau The Millers ini kepingin istilahnya merangkul semua lah kalangan totalitas ya. Lah. Kita totalitas di semua balapan. Semua balap. Wis, keren. Kalau misinya ke depan itu ya tadi ya. Kalau untuk moge sendiri, ya lebih ditingkatkan speknya. tinggal tingkatkan spek aja ya. Karena sudah gak ada lawan guys. Mau didekati jauh dikit, mau didekati jauh dikit aja lah, gitu aja sih. Kalau Buat orang penasaran jadi ya. untuk chemistry motor sama pembalapnya udah dapat. Udah dapet. Dia udah kayak suami istri. Ya. Bedanya keyboard sama pembalap lain. Kalau pembalap lain biasanya langsung gas, nggak peduli. Nah itu makanya ini aku mau tanya, kenapa kok dikontrak lagi gitu loh, maksudnya gitu. Ya kan hubungannya sama ini kan, kenapa Ya, kok betul. berani kontrak lagi? Sorry loh buat ini kan kita mau tahu kan, bener nggak? Kamu juga paling nggak tahu ya, makanya aku tanyain ya daripada dia yang nanya. Enggak apa-apa, mau ubah enggak apa-apa. Saya sudah tanda tangan. Enggak mungkin ditarik. Beres ya kan. Gimana bro, gimana? Rasa ingin tahunya tentang spek motor ada. Bedanya di situ. Mungkin kalau kebanyakan pembalap, wis, yang penting aku nyocok sama motornya dan gas sepol-polnya. Tapi kalau keyboard dia pengen tahu ini speknya apa, terus ini apa yang dipasang kayak gitu-gitu, itu dia masih mencari tahu. Dia harus tahu dulu Nah, dia harus performance-nya kayak apa, tahu. nanti apa bawanya harus kayak gimana gitu, pelajari banget ya dia. Sensitif, ya sensitif kata lainnya. Karena saya punya apa? Nggak tahu, mungkin bawaan dari saya ya. Saya kalau naik motor sport, kalau Harley nanti saya bahas Harley ya. Oke. Kalau saya naik motor sport, motor yang kencang, saya lagi duduk di atas itu, lagi riding, jalan. Otak saya ini tiba-tiba jalan sendiri, ngomong, oh ini kurang ini, oh ini kurang ini, oh ini ada ini. Bisa tahu sendiri, tanpa saya harus mikir. Tapi pernah saya nyoba naik Harley, begitu saya duduk naik gini, otak saya blank. Saya santai tolak. Saya tuh nyoba, apa yang kurang? Tidak mau mikir otak saya. Apa mungkin karena duduknya begini? Terlalu santai, jadi darahnya ke belakang semua bro. Kali darahnya ke depan semua, mau mikir dia. Serius? Oh ya, satu lagi misi yang drum moge. Gimana? Mau cetak best time 201 sama 400 km. Mau jadi yang pertama untuk motor. Iya dong. Roda dua harus yang dong. tembus 8 detik di 402 dan 5 detik. Aku jujur aja, waktu kemarin kita dari Race Channel dapat kesempatan ini, aku seneng banget loh bro. Karena apa? Ya mungkin ya YouTuber lain yang khusus pro otomotifan itu belum tentu loh bisa ketemu gini komplit manajer sama pembalapnya, dan ini adalah motor tercepat di Indonesia loh. Kita ngomong bukan di Surabaya loh guys, di Indonesia. Makanya itu terima Jadi kasih dikira sombong banget. lagi. Dong enggak, justru itu kan di sini kan kita klarifikasi, bener gak sih? Betul. Enggak lah. Emang Justru kenyataan. harus orang yang lihat ini bukan mikir ke negatif tapi ke positif supaya Lebih apa? terpacu. Iya dong, lebih terpacu. Ya boleh lah dia berpikir ih sombong banget. Ntar ya lu lihat ya. Karena apa? It's okay, tapi kalau itu memang bisa membuat kalian lebih greget, silakan. Gitu kan, bener kan? Tapi kembali lagi waktu nanti kita turun, kita semua saudara, kita temenan semua, ya kan? Salam seaspal, ya kan gitu kan? Makanya kan kalau saya, meskipun saya dulu flashback saya main mocin, saya tahu saya amatiran banget, tapi saya pede, berani saya musuh pembalap top. Karena apa? Saya mau belajar. Saya tahu saya kalah, saya sudah sadar saya kalah. Tapi saya ingin tahu kayak apa sih dia cara bawanya, seberapa parah sih motor saya ketinggalannya begitu. Yang aku suka tuh dia mau belajar, itu aja. Kadang kala ada pembalap yang nggak mau belajar, dia merasa iso, aku iso, bilangnya bondo iso, itu kan gak iso, bener kan? Ceritanya kalau kamu harus melihat, harus berkaca dengan orang lain. Kita kekurangannya apa, bener kan gitu kan? Kita tutup kekurangan kita dengan kelebihan yang orang lain punya. Bener kan? Mungkin yang kejadian 2016 yang saya juara 4 itu pakai Z1000, kalau saya tertinggal jauh, mungkin saya tidak akan lanjut di dunia drag dan mungkin tidak ada yang namanya Sultan Drag, tidak ada. Nah, tapi karena saya di situ juara 4, saya tahu motor saya trouble. Full pumpnya itu jadi di saat di gaspol dia batu-batu.
tersendat. Oke, Itu saya oke, tahu. oke. Main langsung saya lihat, kok timer saya 7,5, juara 1 7,3, kacik Siti. Berarti kalau motor ini nggak trouble aku bisa podium di juara 1. Berani saya langsung pikirkan lagi, nah akhirnya sekarang lah begitu. Thank you banget waktunya siang hari ini udah ngulik siapa keyboard, siapa The Millers, masih inget enggak ya kan? Dari tahun-tahun berikutnya semoga kedepannya kalian tambah sukses berdua, manajer dan pembalap, dan juga buat Om Gun tambah top abis dan DRT-nya biar tambah top abis, jadi bisa memperlihatkan ke dunia perotomotifan mungkin juga nggak jago kandang aja ya, mungkin bisa pergi ke luar negeri atau kemana. Pastilah, pasti punya cita-cita kan? Ada kemarin. Ke Pastilah. Thailand. Akademi ke Thailand. Kan bener kan? Karena aku ngeliat dari Pak Om Gunnya sendiri itu totalitas banget. Jadi aku berharap Om Gun top abis, langkah Om Gun nggak salah lagi. Soalnya kemarin Pak Gun nanya saya, gimana? Setelah Indonesia kita pecah rekor, apa impianmu? Tanya ke saya mau main Thailand, Pak. Oke, nanti ada waktu kita berangkat gitu. Harus dong ke Thailand, karena Thailand tuh rasanya tempatnya ya. Untuk Asia Tenggara, Thailand yang gila-gilanya sana ya. Ya. Kenceng-kenceng loh. Karena part racingnya semuanya didukung sama pemerintah. Terus The Miller sendiri ini apakah akan punya impian buka bengkel atau jualan part aja atau apa gitu bro? Dari ownernya Pak Gunawan sih ini untuk spare part sementara ini kita yang jalan spare part, apparel kayak gitu sih. Kalau dari saya pribadi, tugas saya ya balapan, tugas saya didukung Pak Gunawan ya ini cetak rekor. Tugas masalah juga ngepus ini aja benar. Kok bisa memberikan semangat? Kalau saya ngepost balik, saya minta barang ini, saya minta barang ini. Ya inilah urusan rumah tangga kalian masing-masing. Jadi thank you banget buat Mas Roy, buat Mas Keyboard, top abis, semoga tambah sukses, maju terus. DRT Team top abis. Oke? Baik. Jadi jangan lupa, belum jangan lupa kalian subscribe, komen, like dan juga klik lonceng kalian, dan jangan lupa lagi sekali lagi kalian harus terus pantauin perotomotifan di Surabaya. Saya Raymond, Keyboard Roy undur diri. Bye bye.